Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nyati CGP Angkatan 9 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses percakapan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya Mufinul Aini sebagai guru mata pelajaran. dan saya juga ditemani oleh Ibu Eli Latifah sebagai pengajar praktek CGP Angkatan 9. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu Munti adalah seorang guru yang pada proses pembelajarannya disupport oleh saya sendiri. Baik, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah ya, baik ya, alhamdulillah. Kita dapat berjumpa kembali ya Bu ya dalam percakapan pasca observasi. Nah, dalam proses percakapan pasca observasi ini sendiri, adapun tujuan yang akan saya sampaikan dengan dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka mengevaluasi beberapa kegiatan atau beberapa hal yang mungkin terjadi pada proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas pada pertemuan ini. Bagaimana Ibu sudah siap? Siap. Iya, baik, terima kasih Bu ya. Kita mulai saja ya. Nah, untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan ke Ibu, bagaimanakah perasaan Ibu tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Untuk perasaan sendiri sejauh ini biasa saja, seperti ngajar seperti biasa, tetapi mengajar juga lebih sedikit. Soalnya kan ada ibu sebagai observer yang mengawasi saya ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi ada deg-degan sedikit ya Bu ya. Tapi pada prosesnya saya lihat pembelajarannya berjalan seperti biasa. Oke, baik, selanjutnya Ibu. Di sini ada area pengembangan kompetensi yang sudah Ibu kembangkan apa ya dalam proses pembelajaran? Untuk area pengembangan kompetensi ini yang pertama dari segi konten itu sudah disediakan media cetaknya atau bahan ajar dalam berbentuk apa, kemudian untuk prosesnya saya menggunakan diskusi kelompok supaya anak-anak mampu untuk berdiskusi dengan teman sebagainya. Baik, jadi area pengembangan kompetensi yang sudah Ibu kembangkan kemarin ada media yang digunakan sendiri ya, konten yang digunakan seperti itu mungkin ya Bu ya. Kemudian dari soal dari asesmen juga itu sudah disediakan dari Alkani. Iya, jadi kalau kontennya berbentuk media cetak, kemudian asesmennya berbentuk soal yang sudah ditulis di dalam media cetak tadi berupa bahan ajar dan LK. Seperti itu Bu ya. Iya, baik, terima kasih Bu ya. Selanjutnya, langkah apa yang dilakukan untuk mencapai pengembangan kompetensi tersebut pada proses pembelajaran? Untuk langkahnya sendiri dari segi pembelajaran ini juga pembelajaran saya seperti biasa mengajar doa, kemudian mengecek kehadiran dan melakukan ice breaking jadi supaya anak-anak lebih bersemangat ketika dari awal pembelajaran untuk di kegiatan ini. Namun di kegiatan ini sendiri saya kan memang sudah disediakan LK ini, sudah disediakan LK, maka saya memberikan instruksi kepada anak-anak untuk membaca materi yang sudah disediakan. Kemudian memang ketika sudah saya kelompokkan, anak-anak itu dimulai untuk berdiskusi dan jika ada pertanyaan ditanyakan ke saya. Nah, setelah itu si anak disuruh untuk presentasi ke depan. Iya, untuk luar biasa sekali ya Bu ya. Keterampilan yang Langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Muti dalam proses pembelajaran memang sangat luar biasa sekali ya. Ibu awali dengan proses pendahuluan itu sendiri ya Bu ya, dengan berdoa, kemudian absensi, kemudian ada ice breaking-nya ya Bu ya. Selanjutnya Ibu dalam proses kegiatan intinya melakukan review bersama-sama siswa atau membaca dulu bahan ajar yang sudah disajikan, kemudian ada proses diskusinya seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya. Selanjutnya di sini sejauh mana tingkat keberhasilan yang dapat diraih pada area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai? Jadi tingkat keberhasilannya sejauh mana Bu? tingkat keberhasilannya sendiri tidak bisa diukur dengan presentasi sejauh ini berhasil, tapi masih ada beberapa anak yang kurang aktif ketika proses diskusi berlangsung gitu. Nah,
Nah, kenapa anak bisa kurang aktif ketika diskusi? Karena mungkin dari segi media atau kontennya itu kurang menarik ya, masih berbentuk media cetak atau bahan ajar yang disediakan. Jadi dari tingkat keberhasilan tidak ada tolak ukur untuk berapa persen untuk keberhasilan anaknya. Namun di sini sejauh ini ibu melaksanakan proses pembelajaran sudah cukup berhasil, namun masih menemui beberapa hal atau hambatan ya. Nah, jika ada hambatan yang ibu temui dalam proses pembelajaran itu sendiri seperti apa ibu hambatannya? Untuk hambatannya sendiri kan masih berhubungan ya sama yang tadi anak kurang aktif. Nah itu kan hambatannya dari media cetak, dari medianya masih berbentuk media cetak gitu. Jadi anak kurang menarik. Untuk kedepannya mungkin saya akan membuat media yang lebih menarik atau variatif. Karena sekarang zamannya digital, mungkin setiap anak ketika pelajaran saya di bawah HP, kemudian saya memberikan link, di mana link itu anak bisa menonton materi yang telah disajikan. Ya, berarti di sini hambatannya tentu ada siswa ya. Tadi terdapat beberapa siswa yang kurang aktif. Nah, selanjutnya kendala-kendala tersebut akan ibu hadapi dengan melakukan beberapa hal. Salah satunya tadi yaitu ibu akan membuat konten-konten yang lebih menarik ya Bu ya, seperti itu, kemudian game atau quiz-quiz yang lebih menarik lagi. Nah, selanjutnya rencana pelaksanaan ke depannya untuk pengembangan diri ibu sendiri dalam proses pembelajaran yang selanjutnya ingin ibu capai sehingga proses pembelajaran itu dapat berhasil. Jadi di sini mungkin pada intinya rencana pengembangan diri apa yang akan ibu targetkan untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pengembangan untuk diri saya sendiri mungkin saya lebih banyak berdiskusi dengan teman sejawat. Jadi supaya memperbaiki apa yang memang kurang dari diri saya. Selain berdiskusi dengan teman sejawat, saya lebih banyak browsing mencari bagaimana mengembangkan diri di internet gitu. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri sendiri seperti pelatihan yang disediakan oleh atau diadakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain. Jadi area pengembangan diri yang ingin dicapai oleh ibu sendiri, mungkin kalau saya kaji dari paparan ibu adalah mengembangkan diri dalam proses pelatihan-pelatihan yang berbentuk digital, mungkin seperti itu Bu ya, atau melakukan pelatihan-pelatihan khusus yang notabene pelatihan tersebut dapat mengembangkan kompetensi ibu dengan proses pembelajaran. Seperti itu Bu ya. Iya, baik Ibu, mungkin pertanyaan atau beberapa hal yang ingin saya evaluasi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, demikian sudah saya sampaikan semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga sudah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dengan saya sebagai pesertanya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang pada kesempatan ini telah berkenan hadir dalam proses percakapan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Multi yang telah bersedia diobserver oleh saya dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Elina Tipa untuk memberikan tanggapan pada kegiatan kali ini. Alhamdulillah ya dari Multi kegiatan yang sangat luar biasa yang berdua bahwa kegiatan supervisi akademik ini harus biasa dilakukan di sekolah dan ini bukan merupakan untuk mencari kesalahan atau kekurangan dari pasca atau dari guru atau dari siapapun, tetapi kita dari sharing bagaimana pembelajaran itu dilakukan secara baik dan mencapai tujuan, kemudian bagaimana guru tersebut menemukan sendiri solusi untuk dari kendala-kendala yang telah ditemukan dalam pembelajarannya sendiri. Tadi yang dilakukan Bunia dengan Bunia sangat baik sekali. Bunia melakukan coaching terhadap Bunia dengan jawaban yang diperoleh dari Bunia sendiri. Berarti Bunia ini sudah menjadi potensi Bunia sendiri ya, di mana solusinya didapatkan dari diri sendiri bagaimana cara menyelesaikan kendala dari pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Yang harus dilakukan oleh semua guru bahwa supervisi ini seperti ini bukan hanya menilai, akan tetapi antara supervisor ya dengan yang diobservasi itu ada sharing tentang kendala yang
harus diselesaikan. Begitu ya. Saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Modelannya semoga kedepannya berjalan dengan lebih baik lagi dan kita bisa sama-sama memajukan Indonesia. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Pengajar Praktik, Ibu Salina Latifah yang telah memberikan tanggapannya. Beliau tadi menyampaikan bahwa kegiatan supervisi akademik tidak berhenti sampai di sini, Bu ya. Insya Allah dalam kegiatan supervisi akademik ini bukan kita mencari kesalahan, tapi kita lebih sharing bagaimana sih dalam proses pembelajaran itu seharusnya. Selanjutnya bagaimana kita bisa menggali potensi dari diri masing-masing dalam sebuah proses pembelajaran. Demikian proses kegiatan percakapan pada pasca observasi kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengajar Praktik dan Ibu Guru Ibu Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.